Halo Ibu. Halo Bapak, Bu, selamat aku siang. ya sebentar Ibu, aku minta waktu 10 menit aja bentar Bu ya. Oh iya, Ibu boleh panggil nggak ini Bapak? sebentar. Kami tunggu. Oke, Oke makasih. Bapak, 10 menit lagi ya Pak.
Halo Ibu, selamat siang. Selamat siang, Bapak. Boleh Bu, silakan Bapak dimulai. sudah bisa dimulai ya, Pak? Oke. Oke, ini Bapak Agung aja sendiri? Oh, dengan Pak Pak Fajri ya? Fajri, ya betul. Nanti Pak Oke, Guru selamat. kebetulan lagi sedang meeting, nanti nyusul Bu. Oke, Pak. Saya mulai ya, Pak ya. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak-Bapak. Bapak-bapak dari Mitsubishi, Pak Agung dan juga Pak Fajri. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatannya yang telah diberikan kepada kami untuk bisa memperkenalkan software NX Siemens ya Pak. Sebelumnya perkenalkan dulu, saya Diana Pak dari PT Arta Gemilang Teknologi. Hari ini saya dengan rekan saya dengan Pak Anton Widodo namanya. Siang Pak Agung, Pak Fajri. Ini saya mungkin buka dulu sebentar. Apa bisa dilihat Pak layar saya? Bisa Bu, bisa. Bisa Bu. Bisa ya. Oke. Kami dari PT Arta Gemilang Teknologi Pak. Saya sendiri dengan Diana Rungkat. Jadi kami ini authorized partner Siemens NX. Kami menyediakan mulai dari CAD, CAM, CAE, PDM juga sampai hosting, produk hosting, manajemen. Nah, kami memang di kelebihan AGT ini sendiri karena kami memang dibentuk dari orang-orang yang cukup berpengalaman Pak di bidang ini. Lebih dari 15 sampai 20 tahun deh kami terjun di bidang CAD system seperti ini. Nah, ini untuk servis kami seperti ada 3D printing untuk bikin post processor, mau desain juga, CAM programming, sampai reverse engineering juga NX custom ya Pak. Nah, solusi kami ini solusi dari Siemens Pak, Siemens NX, Siemens yang kami pegang. Mulai dari Siemens NX kan CAD dan CAM, lalu untuk SIM Center-nya untuk analisa, ada Team Center untuk produk data management, lalu TC costing ini untuk menghitung costing dari suatu part dari produk maupun dari tooling. Dari tooling kita hitung costingnya gitu loh Pak. Ini juga alamat kantor kami di Jalan Melati, Rawabadak, Jakarta Utara. Ini CAD, kalau untuk CAD mungkin pasti di sana udah ngerti ya Pak, CAD kurang lebih ada mechanical, desain untuk styling, tooling, untuk marine juga ada, juga untuk custom NX CAD-nya. CAM juga seperti itu. Pasti di sana Bapak udah banyak pakai dan juga udah kasih ya, termasuk multi aksis, bisa wire EDM juga ada, turning, milling, dan sampai juga robot machining. Ini untuk SIM Center, analisa ya Pak, cuma namanya kalau dari Siemens itu SIM Center, lengkap sih sesuai bagaimana kebutuhan Bapak, misalkan kebutuhan dari bisa dari flow atau struktur, vibration, macam-macam kita ada semuanya. Lalu untuk Team Center, ini produk data manajemen Pak, sebenarnya untuk memanage data engineering, baik dari 3D, 2D, sampai 3D, office data, dan lain-lain. Ini biasanya baik digunakan kalau Bapak memang memiliki multi CAD system ya, lebih dari 5 CAD lah. Sangat berguna kalau menggunakan Team Center atau produk data management, karena tujuannya sih fungsinya untuk manage data, lalu untuk workflow pekerjaan ya Pak, jadi bisa ketahuan terakhir siapa yang buka Pak, lebih ke history juga, siapa yang buka, lalu pekerjaannya sudah sampai mana, nah itu kelihatan di produk data management. Untuk revisi data dan update, nah PDM ini juga bisa membuka CAD system lain, tidak harus NX.
Bisa semua CAD system juga bisa kolaborasi dengan SAP. Nah ini salah satu produk kami juga nih, itu TC Costing Pak. Jadi ini softwarenya ini sebenarnya bagus nih untuk cost down. Dia bisa memprediksi harga dari sebuah part atau dari tooling. Jadi misalnya Bapak punya dari toolingnya atau dari partnya nih, bisa langsung dihitung costingnya. Jadi keunggulannya bisa untuk prediksi harga, nah dari harga produk atau dari tooling. Lalu keuntungannya juga bisa dilihat. Nah, di sini juga bisa membandingkan harga di tiap negara. Misalkan Bapak ambilnya dari beberapa negara nih, nanti bisa ketahuan negara mana sih ngambilnya yang lebih murah, yang lebih baik, yang lebih laku, maksudnya lebih banyak, yang nanti kelihatan Pak di situ. Nah, di sini juga kelihatan detail banget nanti dalam sampai perhitungan prosesnya nanti kelihatan detail banget. Bahkan sampai per jam atau per detiknya, dari mulai prosesnya maupun sampai man hour-nya nanti bisa kelihatan Pak. Gitu. Ini untuk yang ini TC Costing ini kebetulan kami juga lagi ada project sudah ini si Pak Dagol dengan salah satu OEM juga nih Pak untuk yang TC Costing. Nah ini juga sama kayak PDM, dia bisa nggak cuma harus menggunakan CAD system dari NX, dia bisa baca CATIA maupun ProI, SolidWorks, Simatron, semua CAD system bisa dan sama-sama bisa dikolaborasi sama SAP. Kurang lebih ini produk-produk kami nih Pak. Kalau boleh tahu Pak, Bapak di sana pakainya apa ya Pak? Udah pakai NX juga apa belum ya? NX kita sih belum pakai ya Bu ya. Belum ya? Biasa lah. Kita kalau untuk drawing mungkin yang udah bisa diketahui Ibu juga semua yang common dipakai di kita CAD itu ada AutoCAD sama CATIA biasanya. Oh pakai CATIA ya di sana. Oh Bapak ini kalau saya boleh tahu ini di divisi apa ya Pak Agung ya? Kita di divisi Production Engineering Bu. Kebetulan saya dan Fajri ini in charge-nya itu di equipment Bu. Equipment establish. Oh di equipment establish. Oke. Jadi di sana Pak lebih pakai CATIA sama AutoCAD ya tadi ya Pak? CATIA, AutoCAD, satu lagi ada Bu Autodesk Inventor. Oh Inventor, oke. Oke. Ya, kita sih kami akan mungkin nanti dilanjutkan oleh Pak Anton, kita akan memperkenalkan untuk overview dari NX Software ya Pak. Silakan Pak. Sebentar ya Pak. Ya, selamat siang Pak Agung, Pak Fajri. Siang Pak. Ya, saya lanjutkan apa yang sudah dikenalkan Bu Baby. Saya share sedikit Pak. Ya kita dapat info agak detail tentang Pak Agung dan Pak Fajri ya, barusan Bu Baby tanya ya, Production Engineering. Jadi mungkin saya masih overview aja keseluruhan tentang NX, baik itu di CAD, di tooling, dan sedikit tentang CAM-nya. Nanti kalau ternyata ada interest terkait hal yang atau fokusnya agak berbeda, mungkin kita di kesempatan yang sekarang diskusi dulu. Saya Anton Widodo, tadi seperti dikenalkan Bu Baby dari AG Teknologi, Arta Gemilang Teknologi. Saya langsung perkenalan aja tentang NX Design. Dulu NX ini dikenalnya sebagai unit grafik Pak di tahun-tahun 1984. Jadi mungkin kalau CATIA kan memang nggak terlalu berubah.
nama ya, kecuali belakangan ini yang sering dipakai beberapa istilah untuk pengelolaan data mereka, misalnya Innovia, Simulia untuk analisis dan sebagainya. Kalau kita dulunya Unigraphic, kemudian menjadi NX, dan sekarang ada embel-embel Siemens-nya, kalau memang kepemilikannya oleh Siemens, jadi NX Siemens. Utamanya supaya tidak terlalu membuat pemahamannya terlalu luas, kita bisa bilang bahwa utamanya di Unigraphic ini adalah ke arah CAD, CAM, dan CAE. Meskipun sebenarnya nanti secara sistem dia lebih luas lagi, termasuk tim center dan tim center costing itu perluasan dari CAD, CAM, dan CAE. Setiap rilis dari NX adalah ready to deploy, siap di install dan sebagainya. Kemudian dengan kita invest di NX, Bapak bisa mengambil atau menggunakan versi yang lama tanpa ada masalah. Kira-kira seperti itu. Kalau kita lihat dari simbolik atau infografisnya, kira-kira 4 kuncinya adalah proven deployment, data preservation, scalable, dan platform flexibility. Penjelasannya seperti yang tadi saya sampaikan. Kemudian secara luas, meskipun juga ini belum mencakup semua, tapi memang kelihatannya jadi agak luas. Itu kalau belakangan tren produk desain itu kan nggak hanya mechanical aja Pak, mau nggak mau mechanical harus ada electricalnya, kadang-kadang mechanical juga harus ada prosesnya, atau mechanical juga ada electrical, ada proses, lalu ada automationnya. Semuanya itu di cover oleh NX. Ada modulnya, hanya tentu kenapa kita akhirnya membuat segmen seperti itu dan kita menyampaikan, karena kalau semua solusi kita tawarkan di setiap kita perkenalan, maka menjadi kurang kompetitif ya, karena semua bundle jadi terlibat. Padahal misalnya untuk teman-teman yang bergerak di bidang produk desain yang murni mechanical, mungkin memang nggak butuh electrical gitu. Atau yang electrical dan mechanical sebetulnya nggak terlalu butuh automation dan sebagainya. Atau teman-teman yang di luar Mitsubishi misalnya, tapi yang bikinnya seperti special purpose mesin, atau mungkin di dalam divisinya Pak Agung sendiri yang memang untuk produk engineering tadi ternyata memang support mesin-mesin untuk special purpose mesin, ternyata di automation setelah kita obrolin. Nah, itu yang lainnya mungkin nggak, modul-modul yang lain mungkin bisa tidak diinkludkan selama tidak terlalu terkait untuk tugas sehari-hari. Tapi kalau memang semuanya dirasa penting dan mau diambil, nggak masalah juga. Perkenalan hari ini saya coba secara singkat, kira-kira nanti ada 6 item, tapi mungkin saya tidak sampai 6 lah. Saya mungkin berhenti di generatif atau elektromekanikal, lanjut ke tooling mungkin sedikit. Jadi kita akan membahas tentang most productive modeling environment, generative engineering, dan integrated validation, electromechanical design, collaborative design management, industrial, additive manufacturing, sama immersive visualize. Sekarang tentang most productive modeling. Ya, Siemens kira-kira masih berkomitmen untuk meneruskan di bidang teknologi modeling ya, core-nya dia di sana, investasinya. Jadi tentang pemodelan dia akan garap terus, akan dikembangkan terus. Kemudian tentang NX design, ya seperti halnya desain ini kalau dibilang tua-tua lah ya. Dalam arti sebelumnya memang meja gambar itu, kalau tadi kita ngobrolin Unigraphic dikenal di tahun 80-an, itu tahun 90-an pun bahkan kita masih pakai meja gambar untuk desain. Kecuali mungkin mendekati tahun 2000 udah mulai bergeser lah, trennya menjadi 2D CAD, NX dan sebagainya, termasuk CATIA dan mungkin juga software mid-range lainnya, itu mulai ngelit sebagai desain ya pakai 3D lah, trennya sekarang harusnya sudah bukan 2D lagi, meskipun dari 3D menjadi 2D itu sudah terkonversi otomatis, karena kadang-kadang teman-teman di lapangan tetap ya ada desain 2D-nya lah, masih seperti itu di industri kita sampai dengan hari ini, baik di OEM ataupun suppliernya. Kemudian juga baik di bidang desain aja, kemudian sampai ke sheet metal pun masih serupa sama.
assembly, bidang mold and test juga masih serupa kebutuhannya. Kemudian tentang MCAT itu kita bisa pakai untuk baik untuk proses iterasi desain, untuk assessment form dan fit, kemudian untuk mengenerate dokumentasi engineering, di mana kapabilitasnya diantaranya adalah parametrik 2D dan 3D. Saya pikir parametrik juga sudah lazim lah ya. Kemudian sinkronos, meskipun itu parametrik, kita bisa ubah setiap fiturnya secara langsung, semacam direct modeling, nanti kita akan lihat seperti apa. Juga tetap kita mempertahankan dan preform modeling, termasuk diantaranya tetap kita ada engineering documentation, baik itu 2D dan 3D dan assembly modeling. Nah, nanti kita akan mulai dengan beberapa contoh supaya, karena memang CAD kalau kita sampaikan dengan kata-kata seperti halnya kita tentang gambar mesin lah ya, nggak bisa diwakili dengan kata-kata, jadi akhirnya dengan simbolik gambar. Tentang fleksibilitas dari NX, kita bisa bilang dia seamless ya integrasinya, jadi satu lingkungan buka NX sekali. Kalau kita mau butuh desain menggunakan wireframe, surface, solid, ataupun facet, itu udah sekaligus interface-nya di sana. Di mana surface atau solid modelingnya kita bisa bilang bahwa NX Siemens sebagai surfacing tool-nya best in class. Kemudian convergent modelingnya memungkinkan untuk facet dan modeling B representatif dalam satu single part, artinya digabung. Kemudian ada subdivision modeling, dari satu bentukan bola, serupa bola ataupun box, kita akan bisa bentuk menjadi bentukan macam-macam. Kemudian synchronous modeling, dari apa yang sudah berbentuk parametrik, kita akan mainkan beberapa feature, kita ubah. Mohon maaf. Penjelasannya kira-kira seperti di gambar sebelah. Reverse engineering, rekayasa peniruan, mulai agak tren sebenarnya sekitar tahun 2009-2010, tapi benar-benar agak tren di 5 tahun terakhir inilah. Bapak punya produk, sudah lama atau tidak ditemukan dokumentasinya, tapi produknya masih ada. Itu misalnya kalau kita ambil contoh dari beberapa yang pernah jadi customer atau yang pernah kita support, PLN misalnya, dia punya turbin yang rusak, yang memang turbin itu misalnya buatan Belanda, tidak ada drawing. Akhirnya PLN minta untuk coba di semacam di reverse engineering, direkayasa balik, partnya ada, kemudian kita scanning hasilnya adalah point cloud, dari point cloud kemudian kita generate kurva dan sebagainya, sehingga dia akhirnya kita punya 3D lagi dan punya drawing lagi. Tapi sebetulnya reverse engineering tidak sebatas atau tidak berhenti, yang penting muncul 3D, selesai jadi kurva. Pemahaman reverse engineering secara dalam itu sebetulnya adalah kalau turbin tadi, blade-nya tadi kita reverse, maka kurvanya bagaimana yang lebih optimal. Nanti mengacu pada kurva bentuk profil yang aerodinamis, baik itu ngambil kurvanya turbin itu sendiri, atau kadang-kadang untuk aerodinamisnya ngambil semacam profilnya sayap pesawat semacam itu untuk diuji dan dioptimasi. Dan dari optimasinya kemudian kita coba itu di-improve performanya, sehingga rata-rata akhirnya malah yang tadinya PLN tadi nggak bisa meniru, kalau rusak bingung beli kemana, beli pun lama. Dengan di reverse memang waktunya awal-awal lama ya untuk menjadi barang, tapi setelah jadi dia improvement performanya lumayan signifikan lah, 20%, 30% improvement itu rata-rata bisa dicapai, dan itu teruji, gitu, terverifikasi. Mereka tes, memang turbin yang didapat lebih baik. Convergent modeling menjelaskan yang samping, enable facet dan B-rep, itu artinya kelihatan pipa yang warna-warni Pak, ada biru, merah, kuning, sebelah kanannya digabung. Itu sebenarnya satu di antara komponennya adalah berupa facet dan B-rep, jadi hasil scanan mirip hasil scan, meskipun tidak harus selalu hasil scan. Model B-rep yang kemudian diinsertkan ke sana. Kemudian integrasi surface dan solid, itu artinya ya sudah, kita kadang-kadang ada bentukan yang lumayan kompleks, kita bentuk sebagai surface, kemudian untuk solidnya kita semacam trim atau cut,
Kemudian tentang subdivision modeling adalah kita tadi seperti saya bilang bermula dari box ataupun bola. Kalau dalam hal ini kita bentuk pesawat. Oke, mungkin kalau saya balik, kira-kira tagline-nya adalah menggunakan best tool dan approach, menggunakan pendekatan dan tool yang terbaik tanpa switch aplikasi. Jadi interface-nya di situ-situ aja. Sederhananya adalah misalnya kita dari Word ke Excel harus buka Word-nya, harus buka Excel-nya. Kalau di sini ya semuanya di dalam satu interface yang sama. Kemudian tentang disampaikan best in class surfacing, ini modeling integrasinya kita bisa langsung lihat aja di sebelah kanan ya. Kalau tadi kita tentang reverse engineering memulai dengan memfoto produk, kemudian muncul point cloud, baru didesain. Kalau ini dasarnya sketch. Jadi kadang-kadang kan dugaan saya lah ya, meskipun rata-rata memang seperti itu. Dugaan saya memulai desain mobil kan seperti itu. Kadang-kadang si desainer yang memang background-nya lebih ke produk desain, dia punya sketsa mobil, sketsanya tangan, bagaimana itu di-generate menjadi surface. Demikian juga kalau desainnya bukan mobil, pendekatannya hybrid nanti, misalkan itu untuk pesawat, gabungan antara kurva dan kurva, surface dan solid. Kemudian juga di bawahnya kalau setelah proses semuanya hampir selesai, kadang-kadang kita membutuhkan shape studio, analisa tentang kurva yang dipakai. 3 hal ini sebenarnya sih di beberapa sistem CAD sudah mulai pendekatannya hampir mirip lah. Istilah-istilahnya kalau disederhanakan dalam kalimat ya agak mirip-mirip, meskipun nanti kalau kita detailkan, oh di sana nggak bisa ini, sana nggak bisa itu dan sebagainya. Tapi nanti itu jadi kita bicara feature. Tentang synchronous modeling yang tadi bolak-balik disampaikan adalah koleksi atau kumpulan dari tools untuk secara langsung mendorong, menarik, mengedit, membuat baik itu geometri 2D, 3D. Kalau di gambar sebelah ada semacam pin yang kalau warnanya bulat tuh posisi aslinya di sana, saya geser, ya tinggal tarik aja, benar-benar tinggal drag, geser. Sebelah kanan sama ada feature bentukan boss yang jaraknya misalnya 4,5, kita mau edit, mau pendekin jaraknya, maka otomatis feature itu ikut memendek. Demikian halnya dengan yang gambar bawah. Yang asalnya misalnya panjangnya 21,4 misalnya, kemudian jarak antar lubang yang di bawahnya ini dipendekin jadi 128. Itu bisa dengan cara langsung mengubah di dimensi, dia langsung pendek, atau langsung di drag di partnya sebetulnya untuk ditarik. Ya, sekilas kita langsung akan lihat contoh kombinasi dari beberapa teknik pemodelan tadi supaya Bapak ada gambaran, supaya wah, kalau diceritain pakai kalimat terus saya nggak ngerti ini seberapa efektif, seberapa produktif. Saya tidak menyebutkan benda yang akan dibentuk dulu, tapi mulainya dari box ya, yang tadi seperti saya sampaikan. Bisa box, bisa bola, ternyata sebelumnya di slide diceritakan pesawat, di sini kita bisa lihat pada akhirnya akan bentukan seperti apa. Jadi dari rectangle saya tambahkan, desainnya mau dibuat semacam parametris juga nggak masalah tadi. Satu garis dengan garis lainnya didefinisikan dengan angle misalnya. Kemudian kurva yang tadi saya bentuk, saya buat tangent. Setelah tangent saya extrude, setelah extrude belakangnya ini saya bentuk, saya taperkan sedikit. Baru kemudian saya tambahkan komponen yang lain. Ya. Misalkan sekarang kita lanjut ke bagian atas supaya mestinya kan ya. Makanya kenapa ada produk desain, orang produk desain kan tentunya lebih nyeni lah ya. Kalau orang mesin disuruh desain biasanya kaku kan Pak ya. Jadi yang penting malah fungsinya kan nggak terlalu penting lah, dari rata juga nggak masalah. Kalau orang produk desain kan dibuat meliuk-liuk sehingga kontur dan bodinya kadang mungkin bisa dihitung secara ergonomisnya. Jadi lebih nyaman kalau dipegang, lebih tangan itu kalau megang lebih nggak capek dan sebagainya. Kalau tadi kita menambahkan satu bentukan muncul ke depan, satu bentukan bulat
Sekarang dari samping saya mencontohkan untuk membuat cut extrude ya, saya potong. Setelah saya potong dengan bentukan tadi, saya tambahkan lagi fillet di 3 area ini yang sedang diedit. Dan juga di bagian atas dan area bawah yang melingkupi bentukan bos tambahan tadi dengan cut extrude-nya. Ya, setelah saya edit dan tambahkan fillet, memang lebih manis sedikit lah ya, ada lekuan-lekuannya itu lebih senang, lebih nyaman dilihat. Bagian samping juga mestinya tidak rata saja, saya akan tambahkan lengkungan vektor tadi saya pilih untuk menambahkan arah vektor tertentu sehingga ke arah vektor itu saja penambahan lengkungannya. Jadi saya nggak salah ngedrak. Saya tambahkan bentukan lain di area depan untuk lagi-lagi supaya tidak rata begitu saja. Saya tambahkan juga sedikit kemiringan. Saya drag 2 surface tersebut. Ya, kita sudah dapetin hampir bisa ditebak sebagian bentukannya, tapi belum saya bilang dulu. Karena lebih enak untuk tidak dibilang. Biasanya kalau dibilang itu terus nggak menarik. Oh ini, kalau di keep itu bikin sedikit penasaran. Saya tambahkan lagi tentang add boss, lagi-lagi rectangle. Menambahkan persegi, saya bentuk ke arah samping dan ke arah depan. Kemudian juga saya tambahin lekuan. Kita tambahkan fillet. Ya. Kemudian arah vektor itu nunjukin tadi extrude-nya ke arah mana, baru kemudian berikutnya misalnya saya lagi-lagi saya potong untuk membuat rata, kemudian saya fillet sehingga lebih manis lagi bentuknya atas bawah, makin terlihat lagi sekarang bentukannya apa yang akan kita modelkan. Ya, sampai di sini semoga cukup bisa memberi gambaran 3 atau 4 halaman yang tadi saya sampaikan. Dan bentukannya tanpa saya sampaikan, saya kira bapak-bapak sepakat dan sudah hampir pasti benar. Oke, ini memang kamera yang dimodelkan. Ya, environment-nya seperti itu. Kita tadi lihat memang kita tidak pindah environment, semua dilakukan di NX. Kemudian terkait dengan yang disampaikan di awal tentang kolaboratif desain dalam suatu assembly. Jadi antar komponen itu kan kadang-kadang tidak dikerjakan oleh satu orang, dikerjakan oleh beberapa orang, dan kadang-kadang spesialisasinya juga beda-beda, dan kadang CAD-nya juga beda-beda. Tapi oke, sebelum kita bahas CAD-nya beda, CAD-nya kita anggap sama, itu ada satu teknologi wave geometry linking atau wave to simplify, itu untuk bahwa kalau kita mengubah salah satu, misalnya anggap kalau di sini ini antara 2 hidrolik kiri kanan, ini ada lengannya saya perbesar, maka dia anggap si bearing kiri kanannya, si cincinnya itu dia akan otomatis ikut mengenali dan ikut membesar. Itu namanya wave. Jadi ngeling, parametriknya ngeling, ini saya gedein, dia mengenali dan oke, wadahnya ikut membesar. Supaya lebih terbayang lagi, misalnya saya atau kita atau Bu Baby pakai cincin, kalau jarinya Ibu Baby ibaratnya kita perbesar lah, atau jarinya Ibu Baby kita perkecil, maka si cincin ikut menyesuaikan ukurannya jarinya Ibu Baby tadi. Kenapa dia bisa mengikuti? Karena sudah didefinisikan sebagai wave dan dia ngeling parameter diameter jari dan parameter diameter nyaring, itu dia link. Oke, sederhananya seperti itu. Kemudian kita ke contohnya lagi. Misalkan landing gear satu pesawat, struktur assembly-nya seperti ini. Ada roda dikeroyok bersamaan. Kemudian ada beberapa part, misalnya ini kita di area yang saya zoom tadi adalah hub-nya. Misalnya kita mengadakan perubahan di area sana, misalkan kita tinggal select chamber. Padahal ini maksudnya adalah sebetulnya keroyokan dikerjakan oleh rame-rame di dalam interface-nya.
Tapi kalau Bapak menyatakan, oh kita engineer-nya nggak banyak misalnya, kita hanya 2 saja atau bahkan 1, ya sebenarnya mungkin nggak perlu harus membuat kerja tim. Sisi lain lagi adalah kita mau ngubah, ini sebenarnya bagian dari sinkronus Pak, jadi sinkronus itu sebenarnya tinggal narik aja di drag. Tadi yang disampaikan ya, ditarik, di drag itu seperti apa ya, kita ubah aja distance-nya, panjangin aja, maka dia akan memanjang. Masalahnya adalah kemudian gimana nih pasangannya nih yang cubingnya itu. Cubingnya segitu kok tempatnya dipanjangin. Maka kita dengan mendefinisikan dia itu konsentrik antara pipa itu cubingnya dengan lubang dudukan pipanya. Ya misalnya kalau bahasa pipingnya entah tridolet atau wildolet lah. Maka kita adjust bahwa dia konsentrik, dia akan ngikutin. Jadi tidak bongkar pasangnya itu tidak simple, tidak tidak harus balik ke masing-masing komponen, diedit dulu, kemudian dihitung, oh tadi nambahnya berapa ya di dragnya, jadi dragnya ngasal ternyata, harus ngukur dulu dan kita cukup bilang meskipun lupa ukurannya, kalau dia kita nyatakan konsentrik, maka dia tetapkan konsentrik. Kemudian juga desain reuse, artinya gini, ada beberapa komponen yang Pak Agung, Pak Sukron sering mendesain ulang, kita simpan sebagai katalog atau sebagai database lah. Intinya nanti tinggal dikeluarkan, meskipun itu beda size, kita bisa atur sebagai suatu parametrik dalam suatu lingkungan desain reuse atau dalam suatu produk template studio. Kemudian juga tentang library, itu kalau memang modulnya nanti penting, kadang-kadang butuh ya katalog, entah itu hidrolik, entah katalog itu baut, tentang ASI standar, ANSI standar, DIN standar, Britain standar, Jepang standar, ISO dan sebagainya di dalam Cadenas library nanti kita bisa include-kan. Tapi misalnya enggak, saya jarang desain yang pakai database path, makanya akan dipilih yang nggak usah pakai Cadenas library. Intinya library, meskipun memang saya bilang cenderung umumnya orang biasanya tetap butuh biasanya. Tapi tetap saya sampaikan dulu. Kemudian tentang produk template studio, kita akan lihat sekilas bagaimana reuse itu. Jadi saya membuat conveyor, misalnya saya drag and drop. Jadi kita nggak usah mendesain dari awal. Kemudian desainnya sudah akan mengikuti seperti yang kita mau, parameternya sudah tercantum di sana. Nah, kira-kira seperti itu, kita bisa lihat penambahnya di segmen length atau di mananya. Oke. Saya lanjutkan. Itu contoh kalau kita membuat atau menambahkan suatu conveyor dalam suatu line produksi. Kemudian saya lanjut lagi tentang part modul dalam tim desain. Jadi kita dengan part modul itu bisa mengenable atau memungkinkan untuk bisa sharing dan bekerja secara concurrent. Bekerja concurrent kalau dulu tuh kadang jelasinnya susah Pak, dengan WFH ini kadang kita dimudahkan ya. Ya seperti Microsoft Teams kita share point lah, nge-share PowerPoint untuk dikerjakan bersama-sama. Hanya kalau filenya sama, hanya kalau share point ya lembarannya aja yang itu. Tapi kalau kita mengerjakan desain pintu kan yang digarap bisa macam-macam. Oke, next. Kita berikan contoh tentang SharePoint ini. Cepat mengingat. Ya, ini tentang contoh bagaimana mendesain gabungan surface tentang konsol tadi.
Ya ini contoh, maaf tadi ada interupsi. Kita contohkan bagaimana mendesain dari konsol kombinasi antara surface dan body. Saya percepat. Ya. Melubangi yang solid tadi sebenarnya pakai sel. Oke. Bagaimana semua kita kombinasikan dengan ada solid body dan ada facet body yang lain. Akhirnya semua hasilnya kelihatan di sini. Jadi ada orang atau teman kita yang ngerjain bagian hijau, kita tadi ngerjain yang area sebelah kiri sini, teman yang lain lagi sebelah kanan. Oke, kira-kira seperti itu aja. Yang ini saya skip atau saya persingkat tentang konvergen. Konvergen teknologi adalah memungkinkan untuk memanipulasi facet body atau kombinasi antara facet dan B-Rep. Jadi sebenarnya bagaimana kalau di antara area tadi sebagian adalah hasil scanan kemudian kita pasangkan. Kira-kira sederhananya seperti itu. Contoh lainnya adalah seperti inilah. Kalau kita punya scanan tengkorak sederhananya lah, sebenarnya bisa macam-macam aplikasinya. Tengkorak scan dan kita ingin membuat tambalan yang mengikuti konturnya dari tengkorak tadi. Nah, kita akan coba saksikan secara sekilas bagaimana pemanfaatan penggabungan basis. Ya, dimulai dari import. Biasanya hasil scan kan kita ngerjainnya di tempat lain, Pak. Kita import hasil scan tadi, dan kita langsung import batoknya tadi, kita bisa langsung nyeket di tempat, dan dia akan kira-kira ngikuti surface-nya tadi. Sementara kan kita nyeketnya tadi di bidang, Pak. Kalau saya proyeksikan ke face tadi kita import, maka dia akan ngikutin area tadi. Kelihatannya sepele, tapi aslinya kalau di CAD yang lain buat amati lumayan. Misalnya kita mau perluas karena ternyata yang ditambal. Sederhananya kalau ini bukan kepala orang, kalau kita anggap ini molding cetakannya Mitsubishi, ada area yang bolong, nggak sengaja entah kena pahat, kena cutter atau kena hal yang lain, kita tambal dia pakai lasan, maka nambalnya kan perlu lebih luas dari yang bolong tadi. Setelah ditambal, kita perluas, luasannya pun harus nempel di permukaan. Nah, kalau tugasnya adalah merepair, kemudian selain merepair, ternyata ada kembangan yang berupa bentuk berlubang. Nah, kalau kita lubangin satu-satu, kebayang akan biasanya tiket tertentu yang nggak terlalu support, dia akan lambat. Nah, di sini kita ceritakan tadi kombinasi dengan konvergen tadi antara B-Rep dan model solid itu bisa dilakukan dengan sangat mudah cepat ya. Ini asosiatif, artinya kalau kurvanya saya ubah, master kurvanya saya ubah, maka keliling dari tambalan tadi ya, sederhananya seperti itu. Kalau misalnya mengubah warna ya, misalnya itu di pengubahan warna pasti bisa. Nah, seperti apa dan oke, mungkin dari model konvergen kombinasi seperti itu. Kemudian setelah ini adalah dilanjut dengan realize shape, agak mirip konsepnya dengan yang apa kamera tadi. Yang ini coba saya skip dulu aja, Pak. Model based definition ini juga seharusnya di industri 4
industri kita harusnya mulai sibuk di sini, hanya ternyata karena pandemi itu mungkin sebenarnya kalau denger sih udah sering banget Pak, mungkin di LinkedIn lah, sosial media itu model based definition industri 4 itu sering banget. Tapi bahwasanya kuncinya industri 4 di MBD itu belum semua industri paham. Jadi GDT intinya adalah GDT kita cantumkan secara 3D sesuai dengan baik itu ISO ataupun ASME, aturan ASME-nya, ASME Y14.5. Kalau ISO sekitar ISO 1101 lah yang mencantumkan tentang GDT itu. Itu sederhananya setelah kita cantumkan nanti kita bisa generate, idealnya itu menjadi CAM. Setelah generate CAM ini pun bisa dibaca oleh CMM, dan dari CMM dengan sekali klik, kira-kira sekali klik lah, tapi juga bukan jadi ribuan, kalau sekali ya paling meleset-meleset jadi 2-3 kali lah. Itu programnya otomatis kita bisa generate, kemudian kita pakai untuk mengukur produk yang sudah ada di sini. Singkatnya seperti itu. Dan itu prosesnya streamline dari 3D anotasi MBD tadi. Itu kita bisa atau sekaligus dilanjutkan dengan leverage legacy data, lanjut ke downstream reuse-nya. Jadi dari sini terserah mau dipakai di departemen CAM, kalau berikutnya kan ya dari desain ke CAM, dari CAM ke CMM dan sebagainya. Terus supaya saya ceritanya agak cepat, nah ini tentang technical data paket. Itu kalau kita bekerja di beberapa tahapan, baik dari CAD, kemudian lanjut ke inspection dan sebagainya, maka sebenarnya satu file itu kita anggap sebagai satu data paket. Bentuknya bisa berupa kita ekspor, kalau JPEG sebenarnya ya berarti datanya yang ke bawah hanya gambar ya, karena kalau JPEG kan nggak bisa bawa informasi banyak kecuali preview gambar. Tapi kalau GT atau 3D PDF, anotasi MBD yang tadi kita pakai bisa tetap kita bawa dan dibaca oleh departemen lain. Sederhananya seperti itu. Agak konsep banget kalau belum terbiasa atau belum ke arah MBD pemakaiannya. Jadi ini mungkin kalau memang belum ke arah sana, ya nantinya agak saya skip aja. Ini sebenarnya pembacaan sebagai PDF 3D-nya. Kadang-kadang beberapa software sih sudah siap ya untuk menjadi siap untuk industri 4. Jadi 3D PDF-nya kita bisa putar-putar, preview, kemudian dia mampu membaca GDT-nya dan sebagainya. Sebetulnya seperti itu. Oke, berikutnya tooling Pak. Lagi-lagi ini saya menebak lagi bahwa kadang ternyata dalam tahap desain itu nggak menggambarkan satu part kamera tadi saja, tidak sekedar menggambarkan barang jadi landing gear tadi saja, tapi kadang adalah membuat desain suatu mold. Nah ini perlu saya jelaskan sekilas dan mungkin saya berhenti di sini dulu untuk kita coba interview ataupun saling diskusi, tanya jawab dulu. Yang disampaikan Ibu Baby, salah satu OEM selain Mitsubishi, kita juga di awal tahun ini pendekatan dan sudah hampir deal lah, tinggal kirim kontraknya aja. Itu adalah rata-rata beberapa yang kita kontak di semenjak pandemi ini butuh cut cost Pak, butuh penghematan, butuh cost down. Terutama misalnya tooling kelihatannya sederhana ya, walau tooling kan berkakas, udah beli di Cina murah dan sebagainya. Tapi di masa pandemi ini bukan soal murah aja, setelah pandemi semuanya dikunci, impornya itu rata-rata kalau yang terdampak parah ya Pak, bisa 4 bulanan yang mereka sampaikan loh ya. Saya tidak mengarang, ini waktu kita interview 4 bulanan mereka baru bisa kirim, sehingga akhirnya menjadi masalah di kita. Sehingga rata-rata gimana caranya nih supaya kita desain sendiri, atau kalau enggak, kalaupun enggak sendiri, gimana caranya biar semua tadi jadi murah. Komponen apa aja sih yang mahal? Nah, cost down-nya ke arah sana menggunakan tool costing. Tapi sebelum tool costing kita jelasin sekilas tentang toolingnya dulu. Jadi tooling di Siemens itu adalah bagaimana kita mengotomatiskan produk desain menggunakan Moldwizard. Jadi desainnya seperti apa, ngadepnya kemana, nanti akan
kita gunakan mold, tinggal ngambil dari database, mold base-nya seperti apa, dan mereka dikenali asosiatif, sifat dikenali dan asosiatif seperti yang saya jelaskan di depan tadi. Jadi kalau saya trim, saya potong pin ejektornya, maka yang lain-lain akan ikut kepotong. Terkait dengan itu kadang electrode wizard-nya juga dibutuhkan, jadi tidak semua selesai dengan pemesinan milling, tapi kadang-kadang harus dengan EDM. EDM butuh elektrode, desain elektrode-nya seperti apa. Juga kadang-kadang sisi lain di produksi juga kadang-kadang, saya fokusnya di wizard, semacam saya tentang mold nggak ngurusin, nah makanya kita sampaikan dulu. Di lain itu kadang-kadang dari engineering atau juga kadang-kadang tentang flow plan ataupun dari structure-nya. Semuanya itu secara streamline seperti ini. Ini saya contohkan yang mold dulu. Jadi kalau kita punya part dimulai dari kira-kira jam 7 Pak ya, posisi jam 7, import kita misalnya desainnya sudah nih dapat dari Jepang misalnya, ataupun desainnya dari luar, kita import. Kemudian kita analisa part itu sebagai part injeksi plastik, kemudian kita susun layoutnya satu mold ada berapa cavity, ternyata 4 misalnya. Analisa tentang part tadi juga dilakukan menggunakan mold analisis ya, di mana nanti meletakkan git yang bagusnya, posisinya seperti apa supaya cacat tertentunya tidak banyak, bad line misalnya dan sebagainya. Setelah layout selesai, lanjut ke parting, membentuk parting surface, jadi bidang pemisahnya seperti apa. Kemudian dibentuk core cavity, karena semuanya ngeling, jadi kalau bentukan partnya berubah, maka parting line berubah, core cavity otomatis berubah, asosiatif, dan otomatis kalau itu sudah saya tambahkan atau kita cemplungkan di mold base-nya berubah. Bagaimanapun setelah itu perlu ke detailing, menjadi gambar 2D. 2D-nya akan dibutuhkan di produksi, dan setelah itu kita akan ke validasi desain. Misalnya kita tambahkan cooling-nya nabrak enggak dengan part dan sebagainya, lalu kita tambahkan dengan elektrode, lalu kita masuk ke pemesinan, baik itu wire cut, drill menggunakan CNC, kemudian ke mesin produksi, lanjut ke sistem supply chain-nya, baru misalnya proses berulang lagi. Kira-kira proses seperti itu. Masing-masing detail demonya kalau saya klik jadi agak lumayan nyita waktu panjang. Mungkin sementara waktu saya kembalikan ke Ibu Baby, kita ke tanya jawab dulu. Jadi kalau ternyata saya terlalu melenceng jauh dari kebutuhannya Pak Agung atau Pak Sukron, bisa, oh ya udah skip, saya langsung butuh ke sini, nanti kita moga-moga masih ada waktu, kalau enggak kita atur janjian lagi Pak. Sementara sekian dari saya dulu Pak Agung dan Pak Sukron. Terima kasih. Pak Agung, kira-kira tadi yang dijelaskan gimana Pak? Kurang lebih, karena kan kami juga belum tahu nih kebutuhan di sana seperti apa, jadi takutnya nanti kita jelasin ngalor ngidur tapi bukan nggak sesuai dengan kebutuhan Bapak di sana gitu. Baik Bu, makasih Bu atas explanation-nya tadi. Jadi kalau untuk yang dijelaskan tadi sih emang lebih banyak ke designing Bu ya. Iya. Jadi kayak kalau di kita tuh ada divisi R&D-nya gitu mungkin di situ ya. Tapi emang kita itu Bu emang udah settingan dari Jepangnya sana pun itu kita pakainya CATIA sih Bu untuk designing kayak seperti itu. Jadi kalau di sisi kita yang bisa saya jelasin itu kita lebih ke kita desain untuk mesin multipurpose-nya Bu untuk support production. Jadi kita kebanyakan sih kalau dari sisi kita sebagai user engineer itu kita pakai AutoCAD. Untuk masalah dari AutoCAD itu untuk masalah untuk melihat 3D-nya itu di AutoCAD pun kita pakai juga 3D-nya. Kadang-kadang kita pakai Inventor. Tapi untuk meng-convert kita misalkan offline design trial gitu loh Bu. Kita misalkan bikin multipurpose atau bikin jig. Itu kita convert dari CAD atau enggak Inventor itu ke CATIA Bu. Jadi karena semua desain gambar kita CATIA untuk 3D.
Paling itu sih Bu penjelasan saya. Dan oh iya, satu lagi untuk perusahaan yang tadi dijelasin itu yang udah pakai ini, itu perusahaan apa Bu ya? Untuk yang mana Pak? Pakai yang mana? Untuk pakai software NX ini, perusahaan yang udah pakai software ini tuh perusahaan apa Bu otomotifnya? NX ya? NX mah banyak Pak. Kita di HM ya. AHM itu customer besarnya NX. Lalu ada di AOP juga apa namanya customer besarnya NX gitu loh Pak. Lalu kalau lebih banyak lagi juga di mold maker gitu loh Pak. Mold maker rata-rata pakai NX karena kan memang NX untuk toolingnya itu lumayan kuat ya. Karena yang tadi dijelasin juga ada wizardnya itu loh Pak. Jadi untuk mold ada mold wizard, untuk dice juga ada die wizard gitu. Cuma kalau customer besar ya, besar OEM itu HM itu salah satu customer NX terbesar. License-nya ada lebih dari 20 ya di sana. Untuk AOP juga Astra Auto Parts itu pakai NX. Lalu kalau yang tier 2-nya sih seperti kayak Yutaka, terus Denso, semacam itu Pak. Semua rata-rata dipakai. Untuk Suzuki juga yang OEM pakai NX Pak. Nah untuk AHM sendiri mereka memang pakai ini Pak, memang pakai Katia ya. Honda itu kan pakai Katia ya. Cuma mereka juga tetap pakai NX gitu loh, pakai untuk toolingnya. Jadi atau untuk desainnya juga. Jadi terima data dari Katia lalu dilempar ke NX, di opennya di NX, dikerjain di NX, biasanya gitu Pak. Oh jadi untuk NX ini berarti bisa ini ya, tipenya bisa dikonvert ke baik ke CAT, Katia maupun Inventor. Bisa. Tapi kalau untuk Katia karena sama-sama kompetitor, sama-sama high end, jadi ada ininya Pak, ada apa namanya? Jembatannya lah, kita harus ada translatornya. Tapi bisa. Mereka rata-rata gitu. Rata-rata yang pakai Katia seperti itu Pak. Kayak terakhir itu apa ya? Jadi lupa. Rata-rata kebanyakan tier 1 ya, tier 1 OEM lah pakai Pak. Walaupun juga pakai Katia. Jadi kebanyakan pakai Katia, juga ada NX-nya kan yang memang rata-rata kan kalau software juga plus minus ya Pak ya. Jadi yang kekurangan di Katia bisa dipakai di NX, kekurangan di NX bisa dipakai Katia. Kalau Katia kan memang bagus untuk bikin untuk produk ya, untuk surface-nya ya. Oke. Nah di sana ini kebutuhannya lebih kemana nih Pak? Kenapa Ibu? Kebutuhannya lebih kemana ya kalau di tempat Bapak ini? Kalau di saya sih lebih ke ini sih Bu. Jadi kalau kita bikin desain multipurpose equipment itu biasanya emang kita udah punya basic drawingnya dari Jepang Bu, MMC. Jadi dari sisi kita itu kita convert, jadi kita cek workability. Kalau emang harus desain itu harus dirubah, kita rubah. Jadi kita kebanyakan pakainya sih di sini Bu untuk tim equipment itu lebih ke AutoCAD sih Bu. 2D aja gitu ya? 2D, 3D juga bisa. Jadi lebih karena kita keseringan pakai gitu kali Bu ya, karena kita juga belum familiar dengan NX, Siemens dan yang di luar itu. Iya, ini Bapak ada kemungkinan atau ada rencana untuk menambah sistem baru Pak? Kalau untuk sistem, Pak Fajri mungkin bisa dibantu. Kayak sistem baru gitu misal, maksudnya. Ya, Bu Diana, kalau di kita kebetulan kan production engineering ya, kita juga ada beberapa fokus ya. Ada yang fokus, mungkin kalau Pak Agung itu mungkin lebih ke mechanical, kalau untuk saya lebih ke electrical atau automation. Dan tapi kita tujuannya tetap sama untuk salah satunya untuk special purpose machine sama main transfer equipment gitu. Nah,
Kalau dari saya sendiri, yang tadi saya bilang, saya kan fokusnya di bagian electrical atau automation ya. Kalau dari NX ini untuk supporting terkait electrical atau automation sendiri, ada nggak ya Bu ya? Kalau tadi kan saya lihat masalah desain 3D Ada. dan implement. Ada Ya. Pak Fajri, kalau gitu kalau ada waktu saya kasih lihat lagi sebentar deh, bentar Pak Fajri. Untuk boleh. automation-nya ya Pak ya. Ya. Bentar Pak. Sudah saya lihat. Ya, sebentar Pak Fajri. Ya mohon maaf agak ini. Sudah terlanjur agak banyak ternyata ya, tadi saya kebablasan ternyata dari awal. Kalau disampaikan atau kita dapat info Bapak di otomasi, kita bisa agak skip. Oke. Kita ke otomasi sekilas. Ya, electromechanical desainnya saya carikan, sekarang saya share. Share-nya sebentar, share screen. Semoga sudah terlihat. Oke, kelewat saya. Electromechanical itu tadi di halaman 44 kalian slide. Ya. Yang disampaikan Pak Fajri terkait electromechanical atau automation itu ada di kira-kira Ya, kalau Pak. kuadran, berarti kuadran berapa nih automation? Pokoknya jam 6 sampai jam 9 inilah Pak. Automation, line design, dan mekatronik. Jadi kira-kira pasti kesibukannya Pak Sukron, Pak Fajri akan agak banyak terkait dengan semacam cubing, kalaupun nggak cubing ya ada meletakkan kabel dan sebagainya, posisinya di mana. Tapi sebagai contoh special purpose mesin, kita ambil mesin misalnya untuk terkait dengan otomasi, mesin botol misalnya seperti ini, nanti kita untuk apanya ya, kok saya mendadak lupa, trialnya kita simulasikan secara virtual. Dia terkait dengan kontrol dan kemudian kita simulasikan secara virtual sebelum benar-benar dibuat prototyping. Kira-kira seperti itu. Dan itu memang sedang menjadi tren yang banyak tantangannya, di mana tantangannya adalah si mesin builder, atau kalau dalam hal ini departemennya Pak Agung, departemennya Pak Sukron akan perlu sebagai mesin builder membuat high quality product dengan kompleksitas yang makin ribet gitu. Kemudian perlu kolaborasi antara mechanical, electrical, dan otomasi, engineer otomasi. Kemudian juga perlu melakukan tes mesin secepatnya. Total semuanya itu kira-kira kalau disingkat ya bagaimana supaya kita cepat mengerjakan sehingga bisa reduce time dan juga cost. Bagaimana kalau kita yang bekerja itu pada banyak disiplin tadi, terus bagaimana kita tetap secara requirement tetap bisa memenuhi dan kompleksitasnya meskipun meninggi kita tetap bisa melayani, dan bagaimana semuanya tadi kita bisa verifikasi, kemampuan verifikasi mesin tanpa harus membuat mesin itu jadi dulu. Wah, apa mungkin? Nah, itu kita akan lihat di sini. Total kira-kira penghematannya sekitar 33%. Kita angka plus minus Pak ya, tergantung pencatatannya nanti. Kita nggak benar-benar saklek, pasti 33%. Bisa jadi kalau pencatatannya baik, proses desainnya terlalu manual, savingnya lebih dari 33% bisa. Tapi rata-rata yang dibuat Siemens ini adalah menggunakan toolnya Siemens, dia akan saving sekitar 33%. Kemudian ada kemampuan konsep desain yang mensupport desain decision, keputusan desainnya di fase yang lebih awal. Kemudian data-data apa aja sih yang di provide pada saat mekatronik konsep desain? Itu pasti butuh 3D geometri, seperti halnya disampaikan tadi, butuh 3D CAD, itu kadang entah dari CATIA atau mungkin ternyata di developnya dari AutoCAD sendiri ataupun Inventor untuk 3D-nya, kemudian listing sensor-sensornya, aktor-aktornya, kemudian resource
resource-nya, klasifikasinya apa saja, kemudian force-nya seperti apa, gaya-gaya yang dilibatkan, profil gayanya, sequence, urutan operasi ini juga nggak kalah penting ini, atau mungkin paling penting ya, sequence-nya harusnya ini dulu untuk bayangannya. CAMDIS, kemudian time diagram, kontrol sinyal. Bagaimana ataupun tadi angka 33% itu kira-kira secara konsep seperti apa ya? Dulu itu meskipun dicoba agak paralel semacam concurrent dari requirement planning menjadi konsep desain menjadi detail engineering, kemudian menjadi commissioning, detail engineering itu dari mechanical design menjadi electrical atau fluid menjadi software itu bisa namanya di commissioning sebagai real machine atau real commissioning. Sekarang dari requirement menjadi mechanical concept. Kalau dulu mechanical konsepnya sket tangan, sekarang kita bisa di dalam software. Kemudian interdisiplin teknik tadi ya, mechanical design, electrical, dan software itu kita benar-benar murni bisa paralel dikerjakan, dikeroyok bareng. Commissioning ini akan mulai tren yang namanya digital twin. Digital twin itu belakangan kalau ngetren ada istilahnya smart city, kemudian atau virtual commissioning. Nah itu seperti apa? Yang katanya di bawah ini dibilang 33%, kita akan perlihatkan sebagai berikut. Ya, electrical, mechanical, automation kerja bareng. Saya persingkat saja supaya tidak terlalu lama. Ini semua scalable ya. Nanti kita lihat, oke di sini. Ya, pada akhirnya apa yang didesain secara otomasi itu, atau saya perusahaan ini saya pakai headset takutnya storming tadi, moga-moga saya buka enggak kedengeran enggak ya. Jadi dari desain awal planning sampai pre-sales dan sampai commissioning. Ini kira-kira kalau konsepnya otomasi tadi mau dijual buat katakan di masa-masa investasi masih keluar duit lah. Simulasinya antara realita dengan 3D-nya kita bisa bilang, makanya dibilang digital twin asli, gerakan di luar dengan gerakan CAD-nya itu benar-benar sama persis. Ya, suara saya nggak mengganggu mungkin sama-sama. Ya, savingnya seperti ada langkah yang kita saving, di mana mechanical electrical masih dikompres. Ya, jadi seolah-olah kita ngetesnya dari kontrol ke CAD, ya tinggal gerakin tadi, Pak. Ya, kira-kira sekilas prosesnya akan seperti itu. Saya lewat. Ini contoh yang pakai tapi masih di luar Tonrut Engineering. Nah, di awalnya commissioningnya real, harus mesinnya, kemudian setelah menggunakan payment ya,
barang dia mungkin karena dia memang dan yang otomasi kayak pindahkan nanti kalau kita jadi intinya mengkonekkan controller Siemens untuk commissioning ke suatu sistem misalkan di kita. Oke. Kemudian itu semua sebenarnya kita perlu mengintegrasikannya menjadi satu. Oke, ada nanti pada akhirnya kolaborasi antara electrical CAD dengan MCAD. Jadi di dalamnya kita include-kan modulnya, ada modul electrical. Cuma tentang PCB kan ada perlu atau enggak. Mungkin sekilas untuk perkenalan otomasi yang penting klik dulu butuhnya dapat mungkin dari situ dulu Pak, dari saya. Kurang lebih yang kebutuhan otomasi seperti itu Pak Fajri? Mungkin kalau yang ditampilkan tadi itu udah advance banget ya untuk kita itu. Begitu. Tetap berarti kalau dari segi software atau simulasinya tetap dibutuhkan andil dari mechanical design juga berarti ya. Jadi dari mechanical design itu diaplikasikan terus buat algoritmanya untuk mengikuti sistem otomasinya itu sendiri berarti ya. Mungkin kalau misalkan Pak Fajri mau lebih detail otomasi seperti apa, kita bisa bikin sesi waktu sendiri lah. Itu dulu Pak, untuk lebih detail maksudnya desainnya seperti apa, nanti kita bisa presentasiin yang cocok apa gitu. Kalau dari saya sih sebenarnya kebutuhannya belum seperti yang ditampilkan tadi ya. Saya pikir berharap bisa mendapatkan lebih detail terkait desain electrical ada software 2D-nya dan ada simulasi terkait kebutuhan. Lebih butuh untuk elektrikalnya ya Pak? Ya, lebih pure ke dalam bagian elektrikalnya sendiri sih sebenarnya. Elektriknya sampai sebatas mana Pak? Biasa yang saya ingin sih instrumen-instrumen di elektrikal ya, yang pastinya dari dalam kontrol panel gitu kan, yang mungkin udah diketahui. Terus juga ada berbagai macam instrumen elektrikal kayak motor atau silinder, solenoid, aktuator dan segala macamnya sih, dan macam-macam sensor juga. Nah itu saya pikir bisa mendapatkan simulasi atau dipermudah untuk segi pewiringan ya, untuk wiring dari Siemens sendiri gitu. Oh gitu. Boleh sih Pak, kalau elektrik mungkin kalau ada soalnya. Bentar Pak. Maaf. Mungkin kali kalau untuk electrical kita bisa range waktu lagi kali ya Pak, udah jam segini. Bagaimana Pak Fajri? Jadi nanti kita Ya nggak apa-apa. Mungkin kalau misalkan bisa disampaikan dulu aja Bu. Mungkin kalau ada modul atau kayak ada PDF cuplikan terkait produk yang saya ekspektasikan tadi gitu kan. Mungkin dikirimkan dulu kalau misalkan sudah ada gitu kan, sebelum mendapatkan seminar lebih lanjut lagi atau boleh. Nanti saya email ke Pak Fajri ya. Boleh. Setahu saya Pak, dulu kalau nggak salah sih di Mitsubishi itu udah pakai NX loh Pak, tapi saya lupa ya divisi apa. Kebetulan belinya sama dulu tempat kantor kami kerja, termasuk saya sama Pak Anton dulu, kantor saya kami dulu. Nah itu belinya sama kantor kami yang dulu itu Pak, untuk Mitsubishi kalau nggak salah ya. Mungkin Mitsubishi ini kali, Mitsubishi bukan Mitsubishi Motor atau Mitsubishi Heavy Industry mungkin. Mungkin kali ya. Ini Bapak yang di mana nih Pak Mitsubishi-nya? Kita Mitsubishi Motors yang di Cikarang nih Bu, yang di Delta Mas. Oh, oke. Untuk kebutuhan yang lain kira-kira apa yang bisa kita ini Pak support atau kita kasih solusinya yang lain untuk di sana? Kalau dari saya lebih fokus ke bagian electrical system dan otomasi. Ya.
Mungkin bisa kalau misalkan ada yang bisa ditawarkan. Boleh nanti ada sih Pak kalau untuk Siemens sendiri untuk elektrikalnya ada. Cuma kan kita tadi nggak nyangka untuk ke elektrikal ya Pak, jadi kita nggak persiapkan. Nanti kalau itu saya kiriminkan saja dulu ke Pak Fajri elektrikalnya, file informasi elektrikalnya seperti apa. Di sana sendiri untuk elektrikalnya sekarang pakai apa Pak? Kalau sekarang kita belum ada ya, kita masih manual kayak kita mau bikin apa, misalkan bikin kita sistem sendiri gitu kan, SPM gitu. Untuk kebutuhan berapa arus yang dipakai, berapa watt yang dipakai, kita masih hitung manual semua sendiri, termasuk untuk wiring sendiri, untuk draftingnya itu kita juga masih manual ya, masih menggunakan CAD 2D. Terus juga untuk simulasi juga kita belum ada ya untuk simulasi elektrikal sendiri. Apakah dia akan kebutuhan elektrikalnya overload atau dia akan kekurangan arus dan sebagainya, itu semua simulasi belum ada. Kita masih langsung ke trial and error pada saat commissioning itu sendiri gitu. Oke, nanti coba saya cari ini dulu deh. Saya kirimin ke Bapak. Adik kami ada, nanti kami kirimin ke Bapak. Jadi concernnya lebih di elektrikal ya Pak tadi ya Pak? Iya, kalau untuk saya pribadi ya. Sementara ini elektrikalnya kalau pakai AutoCAD berarti AutoCAD elektrikal Pak? Yang biasa Pak, 2D biasa. Oh, berarti simbol-simbol dan sebagainya Bapak gambar ini iya, manual betul. ya? Betul. Oh, siap, baik. Lebih prefer ke ini aja Pak, elektrika automation lah Pak, automationnya. Siap Pak. Apapun yang ada di automation, kalau misalkan ada di luar NX juga ya nggak apa-apa lah, kita bisa saya review. Baik Pak Fajri, Pak Agung, baik. Misalkan sementara kita infokan lewat email, nanti kalau dari yang kita emailkan ada ngeklik, kita atur waktu lagi boleh ya Pak Agung dan Pak Fajri ya? Boleh Pak, boleh Pak. Baik, terima kasih. Bu Diana, mungkin kita sampai jam 3 Bu ya, karena kita ada meeting lagi. Boleh Pak. Jadi gitu aja mungkin ya, saya recap lagi. Kebutuhannya di tempat Bapak, mungkin di tempat Pak Fajri, nanti mungkin lebih ke electrical dan otomasi ya. Nanti akan saya siapkan file atau informasi yang berkaitan dengan hal itu, akan saya kirimkan ke Bapak berdua. Nanti mungkin kita bisa komunikasi. Kalau misalkan memang cocok atau memang ada yang mau ditanyakan lebih lanjut atau lebih detail, kita bisa atur waktu lagi gitu ya Pak. Ya boleh Bu. Ya Bu. Ya, kalau di bagian Pak Agung udah nggak ada yang perlu kami masuk solusi dari kami gitu Pak? Nggak ya? Mungkin udah melingkupi yang Fajri bilang tadi, Pak Fajri. Oke, ya deh. Oke Bapak, kalau begitu terima kasih banget atas kesempatan dan waktunya. Semoga informasi yang kami berikan hari ini bisa bermanfaat untuk Bapak-Bapak sekalian di sana. Semoga nanti kita masih bisa ada solusi dari kami bisa memberikan solusi untuk Bapak. Gitu. Terima kasih banyak Pak. Mungkin saya akhiri. Pak Anton kebetulan lagi keluar, dia double meet soalnya sambil ada meeting satu lagi, mengcover meeting yang satu. Mohon maaf. Oke Bu. Terima kasih banyak Bapak. Sama-sama. Terima kasih Bu. Ya, saya tutup meetingnya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.